Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PLC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi pecinta Tosan Aji yang ada di Mojokerto. Nanti kemarin tuh beliau datang ke rumah saya meminta tolong untuk pusakanya, salah satu dari koleksi beliau untuk direview. Nah nanti seumpama ada teman-teman ini ada yang berminat, boleh untuk memaharinya. Nah kira-kira pusaka dengan dapur apakah itu? Untuk itu langsung saja kita akan review bersama-sama. Nah sobat semuanya, sebelum saya ajak kalian semuanya untuk melihat dari pusakanya seperti apa, bahwasanya memang di antara pecinta Tosan Aji itu ada yang butuh sedikit kebutuhan. Jadi untuk kebutuhan mendadak itu biasanya ada saja sobat. Terkadang para pecinta Tosan Aji ini tidak segan-segan untuk melepaskan koleksi-koleksinya, dan saya pun juga terkadang seperti itu. Jadi karena ada ini ada kebutuhan mendadak ataupun juga kebutuhan yang sangat mendesak sekali, maka salah satu jalan adalah kita harus melepaskan salah satu dari koleksi kita. Kalau untuk saya pribadi seperti itu, dan kebanyakan dari teman-teman Tosan Aji biasanya pun juga seperti itu. Sama dengan teman saya ini kemarin. Jadi pada saat sore hari beliau datang ke rumah saya, beliau meminta tolong, Mas, tolong nanti untuk pusaka saya ini, saya minta tolong ke Mas Tony untuk direview di videonya Mas Tony. Nanti kalau ada dari teman-teman ini yang berminat, silakan nanti Mas Tony untuk memaharkan pusaka ini, karena beliau ini bisa dikatakan butuh dana yang sangat mendesak. Itu seperti itu sobat. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah ini adalah pusaka beliau, ini adalah salah satu dari pusaka beliau. Jika kalian ingat dengan pusaka yang kapan hari saya review, yaitu keris Joko Suro. Nah itu saya dapatkan dari beliau. Waktu itu saya masih ada sedikit dana yang tersisa, jadi saya masih bisa memaharinya. Tapi sobat, karena saya pun saat ini juga membutuhkan sebuah dana, akhirnya saya tidak bisa untuk mengambilnya. Jadi makanya kenapa untuk di pusaka ini akan saya review, dan jika teman-teman ini ada yang berkenan, nanti silahkan kalian memaharinya, monggo. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau kalian melihat di sini, untuk diwarangkannya memang sederhana ya sobat. Jadi kalau untuk saya pribadi ini, kayaknya untuk warangkanya penampilan yang sederhana. Dia adalah gayaman dari Jogja. Nah seperti ini. Nah, ini serasi karena untuk dadarnya sendiri pun juga dadar Jogja sobat. Nah seperti ini. Untuk di kayunya sendiri saya kurang begitu paham tentang masalah kayu. Jadi kalau untuk kayu seperti ini, kira-kira ini masuk di kayu apa ya? Oke, coba kita akan melihat pusakanya seperti apa sih. Nah ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah ini, beliau adalah orang yang baik, dan insya Allah beliau adalah orang yang jujur. Kapan hari itu saya bertanya kepada beliau, Pak, untuk ditangguhnya sendiri ini tangguh mana? Kalau untuk saya pribadi Mas Tony, kok kayaknya tidak masuk sepuh, dan juga bukan keris Kamardikan. Kalau boleh dibilang ini termasuk kayak Kamardikan Lawasan seperti itu. Bentar sobat, ada kucing masuk rumah ini. Oke, kita lanjutkan lagi sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Nah saya lanjutkan lagi, bahwasanya kemarin tuh saya bertanya kepada beliau, Pak, apakah itu kerisnya sepuh untuk ditangguhnya? Kalau untuk saya pribadi Mas Tony, ini tuh kayaknya kok bukan masuk di sepuh, tapi juga bukan masuk di Kamardikan. Tapi kalau boleh dibilang bisa seera kayak PB 9-an gitulah, kata beliau seperti itu. Jadi kalau boleh saya bilang, ini mungkin termasuk dari, bisa masuk nom-noman, bisa juga masuk di Kamardikan Lawasan. Tapi Kamardikan bukan Kamardikan yang sekarang-sekarang, tapi Kamardikan Lawasan. Nanti akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga bisa melihat lebih detail tentang bilahnya seperti apa. Nah, jadi ini adalah salah satu koleksi beliau yang dimaharkan lagi. Jadi sepengetahuan saya, kapan hari saya memahari dari beliau satu kali,
dan berapa 1 atau 2 hari kemudian beliau datang lagi ke rumah saya untuk meminta tolong untuk mereview dari pusaka ini agar supaya nanti jika ada teman-teman yang berminat bisa memaharinya. Nah, seperti ini kalau boleh saya menangkap dari beliau, kayaknya sedang butuh dana yang sangat mendesak ini sobat. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya. Saya akan balik untuk kameranya sobat. Oke sobat, coba kita akan melihatnya bersama-sama bentuk detail dari bilahnya seperti apa. Nah, ini adalah perwujudan dari pusakanya sobat. Coba kalian amati ini. Kalau untuk saya pribadi dan juga kemarin beliau juga bilang bahwasanya ini adalah dapur Sabu Inten. Nah, ini dapur Sabu Inten. Dan juga kapan hari itu juga ada salah satu dari subscriber, jadi beliau bertanya tentang apa sih perbedaan Sabu Inten dan juga Carita Keprabon. Jadi bahwasanya untuk di Sabu Inten itu sobat, untuk di lambe gajahnya ini cuma 1. Nah, ini cuma 1. Kalau untuk di Carita Keprabon ini lambe gajahnya 2. Nah, kalau untuk ricikan yang lainnya ini sama-sama luk 11 dan juga ada sogokannya 2 ini seperti ini, ada kembang gajahnya. Hampir semuanya itu bisa dikatakan mirip. Yang membedakan adalah cuma di lambe gajahnya. Jadi kalau untuk di Sabu Inten itu lambe gajahnya ini, nah ini cuma 1. Kalau untuk di Carita Keprabon itu 2. Nah, seperti ini sobat. Ini kalau untuk di Sabu Inten ini simbol dari bisa dikatakan orang-orang kaya pada zaman dulu. Nah, coba kalian amati. Nah, bilah dari garis ini seperti ini sobat. Nah, jadi ini kalau boleh dibilang bukan masuk sepuh, jadi belum masuk sepuh, dan juga bukan kamardikan yang baru gitu. Kalau untuk saya pribadi mungkin ya ini masuk di kamardikan lawasan. Nah, seperti ini. Dan untuk di garapnya pun juga sebenarnya ini garap pakem, garap bagus gitu loh. Jadi untuk di kamardikan sendiri itu ada beberapa jenis sebenarnya sobat. Ada yang kalau teman-teman Tosan Aji bilang itu kamardikan koden itu yang garapnya itu asal-asalan gitulah, bisa dikatakan mungkin garapnya para pengrajin, mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk di kamardikan yang garap halusan ini bisa juga bisa dikatakan sesuai dengan kaidah dari pembuatan pusaka. Nah, kayak gitu. Nah, seperti ini sobat. Nanti juga akan saya bacakan sedikit dari filosofi dari Sabu Inten. Coba kita akan melihat dari pesinya seperti apa. Nah, biar kalian jika ada yang berminat itu mengetahui secara lebih detail tentang pusakanya ini. Nah, ini sobat, ini adalah wujud dari pesinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah wujud dari pusakanya. Dan di sini akan saya bacakan sedikit dari filosofi Sabu Inten, bahwasanya jika dilihat dari arti katanya ini sobat, sabuk bagi orang Jawa adalah perlambang suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh serta laku prihatin untuk mencapai cita-cita yang disimbolkan dengan sabuk, atau istilahnya mengencangkan ikat pinggang. Sergep agawe kamulian artinya berusaha sungguh-sungguh akan menjadikan mulia atau jaya. Inten atau intan adalah batu mulia yang indah gemerlapan dan bernilai tinggi, simbol dari kemewahan dunia, kemakmuran, dan juga kemuliaan. Keris Sabu Inten adalah simbolisasi harapan agar orang yang memiliki keris ini dapat memiliki kehidupan mulia, kaya raya, dan juga mudah meraih cita-citanya dengan senantiasa hidup mawas diri bahwa hidup adalah sebuah kewelasan atau belas kasih Tuhan dengan disimbolkan dengan luk 11. Nah, ini seperti ini. Ini adalah filosofi dari keris Sabu Inten. Lalu juga kalian kalau melihat dari pamornya di sini sobat, kalau untuk saya pribadi ini lebih condong ke ngulit semongko kalau untuk saya pribadi. Nah, kalau untuk di pamor ngulit semongko ini dipercaya dapat memperluas pergaulan.
Ini di dalam babakan tosan aji seperti itu. Disukai banyak orang dan memudahkan pemilik dalam mencari rezeki. Intinya jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang, maka pintu rezeki ini terbuka lebar karena peluang bisa datang dari mana saja. Nah, itu adalah filosofi dari pamor ngulik semongko, sobat. Silakan jika di antara kalian ada yang berminat ini dengan pusaka ini, nanti langsung bisa menghubungi saya untuk masalah mahar dan juga yang lainnya. Nah, ini sebenarnya garisnya bagus, garapnya pun juga garap bagus ini sobat. Dan ini wungkul ini. Nah, seperti ini bilangnya seperti ini. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah melihatnya bersama, kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari pusaka yang sangat bagus sekali yang dimiliki oleh salah seorang pecinta tosan aji yang ada di Mojokerto, yang saat ini beliau lagi membutuhkan dana yang sangat mendesak dan akhirnya melepas salah satu dari koleksinya. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Dan sekali lagi, apabila di antara kalian ada yang berminat dengan pusaka ini tadi, silakan nanti langsung menghubungi saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.